Kayaknya kalau si Kotaro-nya posisinya pas nggak di dekat berdirinya si bapaknya, mungkin Nobuhiko-nya duluan yang Hmm. diselamatin. Kayaknya, Akhirnya aduh yang judul ini paling judul dekat ya serial udahlah selamat. judul serialnya jadi Kamen Rider Shadow ya. Yo guys, ketemu lagi kita di Sambalcast. Baru-baru ini di Indonesia dan beberapa wilayah lainnya sedang kena gerhana ya. Nah, mungkin termasuk saya, Anggia, dan juga ada Dito ya. Halo, halo Mungkin Dito. ada yang bisa lihat, tapi kayaknya kita kalau region daerah Bandung ya, kita kebetulan di Bandung, kita nggak bisa lihat ya. Nah, cuman kita yang mau bahas nih agak-agak nyambung juga sih dengan yang namanya gerhana ya, yaitu sinetron pada zaman dulu nggak bercanda deng. Yang kita bahas itu Black Sun ya, yang saat ini lagi cukup hype ya. Jadi bisa dibilang bulan ini tuh entah kenapa bulannya black ya. Jadi ada Black Adam, ada Black Black Panther. Black Panther ya. Walaupun judulnya Wakanda Forever gitu. Tiba-tiba Black Sun ya. Nanti Black Pepper atau apa nggak tahu lah apalagi. Nah, eh, jadi sekarang kita sambil ini juga ya, Toh ya. Kita Yo, agak-agak bernostalgic dikit ya. Kita balik ke yang namanya zamannya Satria Baja Hitam ya. yo. Jadi sekarang kita bakal bermantra aji dulu ya. Oh iya. Oke, Yes. mantra aji dulu kan gitu, yang versi dubbingnya. Bukan yang Iya. RTV ya, tapi yang channel yang lain lagi. Nah, eh, dulu waktu pertama tayang itu tahun berapa sih? Yang Kalau di original Jepangnya tahun Jepangnya, 87. Jepangnya maksudnya Film Jepangnya tahun 87 ya. 87 Hmm, itu. Nah, pas 87. 35 tahun lalu sebenarnya. Pas tiga puluh Kan lima tahun ya. tahunnya kan Mm-mm. jadi lebih enak dengarnya. Pas 35. Mm-mm. Dan kebetulan Black Sun juga pas tayang juga yang tadinya mau dalam rangka 50 tahunnya Kamen Rider, tapi kayaknya waktu dia pas dimundurin kayaknya sengaja sekalian anniversary-nya Hmm. Black ya. Jadi pas lah 35 tahun pas beberapa minggu yang lalu atau udah sebulan ya kalau sekarang hitungannya ya. Udah sebulan yang lalu. Eh jadi kalau kita nonton ya yang Satria Baja Hitam itu premisnya itu kan intinya dia diculik kan ya Iya, sama si Gold itu. Terus Gorgong. dia dioperasi, lalu em, mereka berdua dioperasi, tapi entah kenapa si Kotaro tuh bisa kabur ya. Jadi dia tuh bisa kabur, terus pas mau kabur tuh dengan wah alhamdulillah ada motor lagi. Kayak mereka dia tuh kayak dibantu gitu pas mau kabur tuh. Tahu ada battle hopper gitu di situ. Yang entah kenapa si battle hopper tuh nggak pernah dijelasin, tapi dia tuh kayaknya Ya motor kendaraan yang tempurnya aja lah ya. si Senjatanya dalam tempurnya tuh sentient. Gorgo. Kayaknya buatan Gorgom gitu. Nah, terus dia berhasil kabur dan yang akhirnya malah ngira dia tuh tadinya awalnya pengen nolongin siapa sih saudaranya, Nobuhiko. adiknya atau kakak sih, Enggak, adik atau bukan kakak, saudara kandung kan. Memang mereka lahirnya di ya bukan, hari yang sama gitu. Jadi ya kayak mereka udah lahirnya di hari yang sama, saudara angkat aja. saudara angkat lah ya, Hmm. bukan adik atau kakak mungkin ya nggak tahu lah, adik Bahkan ipar atau hitungannya kakak kayak ipar kembar, dulu, kembar kembar harinya mereka. Kembar hari. iya ya, Heeh. benar 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 kayak gitu. Nah terus ya sebenarnya sih ujung-ujungnya mereka tuh ditakdirkan untuk kayak apa ya? Jadi kayak mereka tuh disabung ya, sabung kayak sabung ayam untuk menentukan gelar. Gelar kalau dulu sebutannya Century King atau Creation, gue lupa tuh. Enggak. Itu kita bedain Century King dan Creation King ya. Atau kita kita Indonesiain aja ya. Kalau Century King Boleh. kan raja raja abad ya. Abad. Kalau Mm-mm. Creation King raja Raja Penciptaan. pencipta atau raja cipta lu mau nyebutnya. Pokoknya, pokoknya kalau mau Kayaknya disingkat Raja ya, Pencipta aja deh. ya raja pencipta itu
Kalau Heeh. Raja Pencipta itu kan yang lebih tingginya lagi, yang ya justru si Raja Abad itu bertarung untuk memperebutkan gelar Raja Pencipta. Ya. Intinya gitu sih. Hmm, Oh iya, tadi intinya gitu ya. mau nyela dikit. Tadi kan dibilang si Kotaro bisa kabur entah kenapa, tapi yang si Nobuhiko-nya enggak tuh. Sebenarnya karena itu kan tiba-tiba ditolongin sama sama bapak angkatnya Kotaro aja. Jadi bapak angkatnya Kotaro tuh memang bapak kandungnya Nobuhiko. Soalnya bapaknya Kotaro yang bapak kandung udah meninggal duluan gitu. Udah Terus meninggal. ya itu tuh tadinya dia dia juga emang udah mau menyerahkan dua anak itu ke Gorgom. Hitungannya dia juga anggota Gorgom, tapi tiba-tiba si Gorgomnya tuh waktu di tengah-tengah operasi berdua itu mereka mau ngilangin ingatan mereka berdua, tapi langsung si mereka Nolongin. bapaknya ini bilang, loh perjanjiannya nggak kayak gitu, gitu. Maunya dia Hmm, ingatannya tetap ada gitu, terus langsung di kayak sabotase ya, pokoknya kayak cuma bukan sabotase yang itu banget ya, tapi kayak akhirnya si Kotaro-nya diselamatin. Pertamanya mungkin sebenarnya mau nyelamatin dua-duanya, tapi sempetnya kayak cuma nyelamatin Kotaro, terus lari. Jadi pas lagi yang diselamatin sebenarnya si Nobuhiko-nya juga masih bangun. Makanya ada adegan yang kayak mungkin yang bisa dibilang kayak agak-agak ikoniknya dari serialnya Black itu Nobuhiko dan Kotaro yang saling saling mau mau meraih berpegangan tangan tangannya. ya. Yang Heeh. No, no, di no homo BTW, no homo. nah, kalau itu yang pas lagi tahu-tahu sabun jatuh, ya itu flashbacknya kenapa ada kayak gitu. Ya intinya Eh, ya ya, kita oke. balik yang ini lagi ya. Kotaro itu karena dia kabur, ya terus yang tadi kayak lu bilang kabur pakai motor, pakai battle hopper. Nah Ah, si Nobuhiko-nya kan masih di situ. Nah jadinya Nobuhiko mm, dia dioperasinya sampai yang memang sesuai tujuannya apa. Jadi intinya kalau si Kotaro baru kayak setengah dioperasi, Nobuhiko mm, sampai sepenuhnya, makanya nanti dia jadi ya udah nggak ada ingetannya lagi. mm, Ya itu kan mereka ceritanya tuh mm. gitu, bahkan kayak jujur sih sebenarnya saya agak sebelum nonton Black Sun nggak sampai yang kayak kadang untuk persiapan ada kayak remake atau gini pada pada nontonin dari awal semuanya gitu, tapi saya sebenarnya belum kayak gitu. Eh, dulu Nah, dulu nonton oleh sih karena cuma itu ya, iya ya. nah tapi bagi yang belum nonton ya, toh tadi kita sempat lupa tuh Hmm? disclaimer ya. Jadi Oh iya. kita bakal bakal ada sedikit spoiler juga ya. Ya Hmm. tadi kita udah spoiler dikit sih yang Black yang aslinya. Kayaknya kalau itu Satria Baja udah Hitam. agak udah pada tahu. Udah, kayaknya udah pada sebagian tahu besar ya, ya udahlah. sebagian besar udah Heeh. tahu ya, serial 35 tahun lalu ya salah sendiri dulu. Ya, tapi pokoknya kita dari awal, jadi kalau misalnya kita nanti bakal ngomongin yang ada spoiler-spoiler, kalau bagi yang nanti nggak siap atau belum nonton, kalau bisa jangan dulu ya. Tadi yang lu bilang itu, berarti sebenarnya bapaknya Nobuhiko ya, yang malah nyelamatin si Kotaronya. Si Ya Nobuhiko-nya kenapa nggak diselamatin ya? Gue lupa. enggak, ya itu dia selamatin dua-duanya, mau selamatin dua-duanya, tapi kayak terus agak lupa sih, pokoknya jadi yang langsung bisa kabur dari si jeratan kan tuh kayak lagi dioperasi, lagi ada kayak kabel-kabelnya gitu. Ya itu yang Mm-mm. pas bisa keluarnya yang si Kotaro-nya duluan gitu. Soalnya pas pas udah yang kayak gitu kan langsung si bapak angkatnya itu kayak terus dipukul apa diserang tapi belum sampai mati sih. Cuma cuma diserang aja tapi terus kayak pingsan, pingsan atau masih kayak pokoknya jadi jatuh gitu, cuma cuma bisa bilang, "Eh kamu lari," apa yang kayak gitu lah. Tapi habis itu kan kita Mm-mm. nggak terlalu lihat setelah si Kotaro kabur dengan naik motor apa ya dengan naik battle hopper sampai nanti yang jadi cerita yang di episode satu yang dia dikontak sama si bapak angkatnya itu ya bapak kandungnya Nobuhiko itu, terus jadi yang ceritanya ya akhirnya itu tetap aja ujung-ujungnya mati kan si bapaknya itu.
karena diserang Hmm. sama kaijin laba-laba. Yang bisa dibilang Iya, sebenarnya adegan-adegan ini agak mereferensi ke ini serial Kamen Rider 1971, Kamen Rider paling pertama. yang paling Episode pertama satunya ya. juga juga banyak kemiripan dari segi ya kalau si tokoh utamanya di operasi itu udah jelas ya. Itu itu udah Hmm. jelas, oh ya, ciri khas Showa. Terus nah ini juga ada adegan yang ya pokoknya intinya kenapa dia bisa nggak sepenuhnya dioperasi terus jadi hilang ingatan, hilang ke rasa keadilannya itu karena dia diselamatkan ada tokoh yang lebih tua gitu lah, antara Hmm. si bapak angkat atau kalau yang di tahun 71 itu profesornya dia gitu, kayak apa, dosen atau gimana ya, pokoknya yang kenalannya dia. Terus ujung-ujungnya tapi yang si nyelamatinnya, yang menyelamatkan kedua rider ini malah mati sama kaijin laba-laba. Ya karena laba-laba dulu Hmm. kan Iya, bisa dibilang salah satu ciri khas Kamen Rider, musuh pertamanya laba-laba. Meski ini laba-laba. nggak di semua episode pertama pasti lawan laba-laba, itu nggak selalu. Tapi ya salah satu yang paling sering lah. Yaitu Iya. makanya dulu Black tuh intinya kayak mau jadi rebootnya si Rider 71 sih. Ya yang itu Iya. untuk bahasan nanti ya mungkin. Tadi balik ke Gia dulu lah itu. Gimana? Oke. Lah. Nah, eh terus dulu juga ya, selain kita pernah nonton juga yang di layar TV ya, Hmm. yang versi di dubbing. Dulu mungkin pernah beberapa di antara kalian juga ada yang pernah baca komik komik ilegal yang kita rasa itu udah kayak official tapi ternyata enggak. Yang subtitlenya kadang-kadang lokalisasi. Itu dulu ada namanya Raja Wali Graffiti. Dulu gue pernah punya komiknya yang Black itu. Seingat gue lupa itu chapter berapa atau Mhm. kalau nggak salah tuh volumenya tuh yang si Kotaronya itu pokoknya udah ketemu sama dua wartawan orang Amerika, ya Amerika ya ceritanya ya, Ya ada salah satunya. internasionalnya lah pokoknya. Ada Agak lupa internasionalnya lah. juga sih. Nah terus, Hmm. mereka tuh lagi menyelidiki ke salah satu gedung opera. Jadi di gedung opera itu tuh katanya ada penampakan lah gitu. Karena kebetulan si Kotaro itu kerjanya di tempat jurnalis yang memang ngeberitainnya itu berhubungan dengan hal-hal yang X-Files lah gitu, Hmm. yang macam yang mistis, yang berbau misteri, yang hal-hal yang ada goibnya, yang kayak gitu-gitulah. Nah, tapi ya singkat cerita, ujung-ujungnya ternyata diketemukannya itu sama si Komorin Kaijin itu. Nah, itu yang kelelawar. Tadi kita udah bahas yang Hmm. laba-laba, sekarang yang kelelawar ya, Wah. yang Hmm. ikoniknya dari Kamen Rider yang tahun 70-an, 71 ya. Hmm. Nah, nah itu yang gue pernah inget banget tuh pas yang bagian itu yang dimana memang berubahnya itu kayak mutan. Jadi kalau yang dulu Hmm. mah pas berubah itu hancur ya. Jadi gue nggak tahu itu sampai mungkin kayak si Kotaronya pas udah sering kayak gitu, sering hancur bajunya kayak dia sering bawa koper gitu atau bawa tas yang buat piknik gitu. Jadi udah kayaknya harus bawa lapis baju berlapis-lapis. Ya Nah, kayak hero itu ya. kayak gitu. Hero itu. Nah, terus Kayak si Hulk. terus ini pada saat lagi eh, nah mereka tuh udah ketemu ya. Terus nah habis itu tuh entah kenapa di halaman berikutnya itu tiba-tiba eh, pindah ke chapternya tuh malah komiknya Ultraman gitu. Jadi nggak tahu ya mungkin dulu tuh maksudnya biar biar penuh aja gitu. Penuh ya. Mungkin aslinya nggak setebel itu gitu kayaknya. Hmm. Mungkin gitu. Kalau nggak salah tuh dulu komiknya tentang Taro gitu atau apa. Yang bagi gue itu Eh, agak-agak curse gitu lah. Soalnya gue biasa lihat Ultraman tuh mingkem. Tiba-tiba mereka ngebuka mulutnya gitu. Ngomong kayak orang gitu. Jadi ya gitulah ingatan gue. Nah, nah terus ya jadi kita sekarang jadi ngebahas ke kayak desainnya ya. Di itu juga hmm. ternyata
gua balik baca-baca lagi di komiknya itu. Shadow Moon itu ternyata selama ini tidak kita kenal, yang desainnya itu sangat robotik banget, yang full metal, benar-benar Mm-mm. cyborg gitu. Ternyata dulu tuh yang desainnya tuh ya sama-sama persis. Mungkin Mm-mm. mereka maksudnya pengen ngereferensiin Ichigo Nigo gitu. Mungkin Mm-mm. tadinya mau kayak gitu ya. Makanya desainnya sama persis. Mm-mm. Tapi ini mungkin skenario nya gimana kalau ternyata si Nigonya ini kalau yang jahat gitu. Mm-mm. Dibikinnya kayak gitu. Sebenarnya ya, Gitu. kalau ini gue juga masih ini lebih ngomongin yang ke yang versi 87. Waktu awal-awal itu si siapa namanya si kan karena Nobuhiko-nya nggak kabur, dia kan terus Mm-mm. masih dioperasi, terus sempet episode awal-awal diliatin, jadi Nobuhiko-nya tuh udah jadi wujud kaijin belalang, tapi wujudnya Mm-mm. belum yang Shadow Moon gitu loh. Ah Dia ya, jadi udah yang jadi dia udah jadi kaijin belalang, tapi terus ketutupan kayak kayak cuma posisinya kayak lagi duduk nge inilah kayak ngetelungkup. janin. Ya Kayak kayak janin. gitu. Terus wujudnya nggak terlalu kelihatan karena ketutupan, ya dikasih efek gitu, entah kresek atau apa, plastik gitu. Nah, Mm-mm. karena ya, eh, episode awal-awal juga sempat si petingginya Gorgom itu kayak pada ngomongin ingin, pokoknya kan tujuannya Black Sun dan Shadow Moon itu bertarung. Nah, itu tuh pas lagi Mm. yang kayak gitu, ada diliatin kayak lagi bertarung berdua gitu, tapi desainnya sama persis. Soalnya pas awal-awal itu, jadi desainnya sama persis, tapi dibikin seakan-akan cuma siluetnya doang gitu. Jadi itu emang udah kostum aslinya, kostum maksudnya kostum fisik. Tapi itu mungkin kalau di Mm-mm. balik layar sebenarnya itu kostum yang sama, kostum Kamen Rider Black, dua kostum gitu lagi berantem. Hmm. Jadi Iya, mungkin iya, sih iya. kayak gitu tuh mereka antara lagi kayak apa, menutupi, jadi kayak itu masih spoiler kalau kalau kita udah tunjukin siluetnya Shadow Moon yang hasil akhir, wah itu spoiler kayak gitu. Jadi makanya awalnya diliatinnya tuh wujud mereka masih kayak sama persis sih. Tapi nanti Mhm. ujung-ujungnya Iya. dibikin beda. Nah, mungkin sih ya, kenapa dibikin beda tuh ya tentu saja, eh, ini balik lagi ke yang namanya tokusatsu ya, untuk Hmm. jualannya gitu ya. Jadi kalau lu pakainya tetap sama persis, ngejualinnya agak susah gitu. Soalnya Iya. waktu Black yang 87 ini, Black yang serial aslinya ini, yang agak membedakan dari yang Rider dulu-dulu, ini tuh ada campur tangan Bandai di desainnya. Jadi memang Shotaro Ishinomori masih masih jadi desainer atau yang konseptornya lah yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk secara Hmm. desain, mereka bikin lagi kayak lebih gimana ini supaya lebih ke ala tokusatsunya gitu. Jadi Hmm. Hmm. makanya agak ngebedainnya dari yang dulu. Kalau yang bahkan yang Hmm. Rider yang dulu-dulu ya, yang dari Ichigo sampai Zekross lah hitungannya, mereka Hmm. masih kelihatan kayak orang pakai kostum. Tapi kalau yang ini lebih kelihatan kayak, maksudnya ya sama-sama kostum memang, tapi kalau yang dulu mungkin kelihatan kayak jaket motor atau agak-agak kayak spandek gitu. Terus kalau yang Black ini lebih agak-agak kayak baju zirah gitu ya. Baju zirah hampir Hmm. sepadan badan sampai ke paha, sampai ada kayak kolornya gitu. Intinya yang kayak gitu ya lah, yang eh, Hmm. lebih kokohnya gitu ya. Ya itu sih Ya. paling soal itunya. Eh, Oh ya, Sofi. terus tuh tadi kan yang tadi kita sempat pertanyakan tuh, kok si Kotaro bisa yang malah dia yang diselamatin, yang kabur si Nobuhiko enggak? Ternyata si bapaknya itu keburu disetrum Iya, iya. Tadi sama gue baru sama ingat. salah satu si itunya, makanya jadi nggak sempat. Hmm. Iya, Jadi intinya nggak mah sempat. sebenarnya mau nyelamatin dua-duanya. Bukan dikhususin Intinya mah, Kotaro, enggak. iya. Hmm. Kebetulan yang kayaknya
kalau si Kotaronya posisinya pas nggak di dekat berdirinya si bapaknya, mungkin Nobuhiko-nya duluan yang Hmm. diselamatin. Kayaknya, Akhirnya aduh yang judul dia paling judul dekat ya serial udahlah. judul serialnya jadi Kamen Rider Shadow ya. Kamen Rider Shadow, Eh, nggak pakai Moon. iya kan makanya kan mereka nama nama rider nama ridernya tuh intinya kalau yang di serial Black ini ada mereka kan dikasih nama Black Sun dan Shadow Moon. Tapi bisa Hmm. dibilang dua nama ini itu tuh kayak nama nama mereka sebagai nama bawahannya gitu lah apa pokoknya nama sebagai anggota Gorgomnya tuh Black Sun dan Shadow Moon. Tapi karena si Hmm. Kotaro akhirnya kabur, dia nggak mau pakai nama Black Sun, dia pakai namanya Kamen Rider Black gitu. Ya Black sebagai ya. nama nama pahlawannya gitu lah. Dan Shadow Moon karena dia nggak kabur, nama dia tetap Shadow Moon. Jadi misalnya kalau ini posisinya dibalik, Shadow Moon kalau dia yang justru dia yang kabur, namanya mungkin jadi Kamen Rider Shadow kali ya. Makanya gue bilang kayak alternate universe-nya gitu ya. Nah, ini gara-gara lo jadi ngebahas yang apa? Ngebahas nama ya. Mm-mm. Eh lucunya ini juga sempet jadi ada ininya apa? Ada kayak semacam lore-nya juga di komiknya. Ini Mm-mm. jadi si Kotaro tuh kalau nggak salah dia kayak punya seniornya atau senpainya lah Mm. dari zaman dia sekolah eh itu nanti dia ketemu, pokoknya di komiknya ada, dia ketemu sama si senpainya, terus si itunya tuh kalau nggak salah memang jago lah. Entah gimana si senpainya ini, si seniornya ini tuh jago ngedesain motor, bikin motor. Tapi katanya Mm. motor ini tuh belum ada yang bisa make, gue pengennya di spesial siapa gitu. Nah, yang bisa kita tebak, motor itu adalah Battle Hopper atau si Mm. belalang tempur. Jadi kalau yang di komik itu, si Battle Hopper itu malah buatan orang. Jadi bukan Mm. bukan dari magicnya Gorgon, bukan. Tapi buatan si seniornya, kenalannya. Nah, di situ tuh dia dikasih ada kostum ya. Kostumnya tuh kostum kayak kostum motor. Terus ada helmnya. Mm. Helmnya tuh entah kenapa bentuknya kayak agak-agak mirip kayak desainnya kepala belalang gitu. Bagian belakangnya Mm. agak panjang. Tapi depannya tuh kayak ya helm motor aja biasa gitu. Tapi yang lucunya logo yang kita kenal itu logo blacknya yang kayak ular mau makan buah itu, Ah. Mm. Ouroboros eh, itu ada di ininya, ada di helmnya. Helm ya kayaknya si seniornya mungkin yang Mm. kebetulan dia selain selain jago bikin motor, dia jago ngedesain logo juga gitu ya. Nah, yang akhirnya dari situ tuh si senpainya nyeletuk. Jadi bilang, kamu bikin ini aja semacam kayak alias baru gitu. Kayak semacam identitas baru bahwa kamu itu adalah pengendara motor bertopeng hitam atau ya kita sebut Commander Black gitu. Mm. Ya, itulah. Sebenarnya gini, soalnya yang manga itu versi komiknya Hmm. Black itu kan terbitnya 1 bulan sebelum serial yang Black Black yang Tokusatsu. Jadi kalau Hmm. yang manga itu tahun ya sama tahunnya masih sama. Tapi kalau yang manga itu rilisnya September, kalau yang serial Tokusatsu Oktober gitu di tahun-tahun 1987 juga. Nah, Hmm. itu ya. Jadi intinya kalau yang manga itu lebih kayak yang dari ide ide yang diinginkannya Ishinomori aja pokoknya. Dia kan emang Hmm. tipenya lebih suka yang orangnya yang jadi yang kayak agak mutasi gitu lah ya. Jadi Hmm. bukan bukan yang kayak berubah wujud pakai armor gitu. Kalau untuk rider ya, dia lebih sukanya kayak gitu. Eh, terus, nah salah satu idenya waktu yang untuk yang serial ini bahkan sempat yang jadi ide buat di serial TV itu ya kayak gitu, yang dia sebenarnya awalnya yang bentuknya kayak monster tapi terus dapat upgrade-nya tuh dengan pakai jaket dan helm gitu yang kayak kayak yang Hmm. Hmm. berarti jadinya kayak yang di manganya itu ya. Itu kayaknya Hmm. saya sempat Hmm. baca sih tapi udah agak lupa juga ya. Jadi
sempat sempat ada yang emang jadi ide yang kayak gitu. Tapi mungkin kalau untuk dari yang si sponsor TV mungkin agak sulit kalau mau dibikin kayak gitu ya. Jadi antara karena bertahap atau mungkin mereka mikirnya bakal terlalu menakutkan atau tidak menjual untuk anak-anak, jadi lebih langsung ke wujud yang itu lah, yang Iya, kita tahu sengaja. sekarang. Heeh. Pengennya lebih biar bisa cocok dijual sebagai mainan untuk anak lah gitu. Kayaknya intinya gitu sih. Kan soalnya yang dulu tuh versi Tokusatsu tuh kan kalau kita lihat baik-baik desainnya ala-ala Metal Hero ya. Contohnya yang kayak Gaban, Hmm. Sharifan, dan seterusnya itu soalnya memang antara desainernya, desainer kostum dan eh, produsernya juga kalau nggak salah. Orang-orangnya tuh yang biasanya mengerjakan Metal Hero series. Jadi pas untuk yang Black ini tuh lebih lebih ada inspirasinya antara Metal Hero dan Super Sentai yang tahun-tahun itu lagi tayang lah ya, sebelum-sebelumnya gitu. Jadi makanya ini Mm-mm. kerasa kerasa ada bedanya banget dari Showa yang sebelum-sebelumnya tuh karena itu. Jadi kerasa lah bahkan meski si Super One itu tayangnya tahun 1980, ya karena masih 80, benar-benar tahun 1980 itu kan jadi masih ada pengaruh dari 70-an juga gitu. Jadi Ya, bakal kerasa ada terasa banget. bedanya gitu, jauh jauh bedanya. Karena udah itu pengaruh juga karena beberapa tahun tidak tayang tuh perubahan kayak gitu wajar. Bahkan nanti yang sampai ke yang untuk yang nantinya ke Heisei juga kan jadi beda kan. Tuh, itu jadi kelihatan itu intinya tuh kayak Hmm, Black itu tuh serasa seperti gimana kalau Kamen Rider dibikin kayak kayak Metal Hero gitu. ya. Ya gitu sih. Eh, mungkin kalau di tahun segitu, eh, kayaknya memang anak-anak tuh kayaknya lagi sukanya ini ya, Metal Heroes juga. Soalnya Hmm. eh, apa ya? Mungkin tahun segitu tuh sempet Rider tuh bisa dibilang kan banyak ininya ya, banyak absennya. Nggak kayak sekarang gitu, tiap tahun pasti ganti serial Hmm. lagi gitu. Nah, eh, kalau dulu tuh mungkin karena sempat absen ya, berapa tahun gitu. Kayak gue inget tuh yang lama tuh jaraknya yang dari Stronger ke Skyrider ya. Dari Stronger Skyrider tuh berapa tahun tuh? 4 tahun. 5 tahun ada? Cuma 4 tahun sih 4 tahun sebenarnya. ya? 4. 4 tahun ya? Itu Nah, jaraknya lama juga tuh. Sampai nah. si ke Super One juga lama ya? Dari Enggak, Sky kalau ke Sky Rider Super ke One. Super One cuma setahun kalau nggak salah. Eh, nah itu pokoknya intinya sih intinya karena absen itu saat itu Hmm. yang lagi naik daunnya Metal Heroes ya mereka Hmm. ngikutin tren saat itu jadinya Hmm. dibuatnya ya yang apa desainer yang dipakainya itu si Katsushi Sensei Murakami namanya. si Murakami itu gitu Eh, saat itu yang lagi naik daun tuh desainnya makanya kayak gitu tapi ya eh, pada akhirnya eh, mungkin mereka sempat kayak bukan berantem sih, ada nego atau ada debat atau gimana. Yang hasil akhirnya tuh akhirnya si Black itu tetap tetap pakai desain yang itu, tapi di bagian persendiannya itu ada unsur ininya ada apa? unsur Biologis. butannya, Nah, ya gitu. gitu. Diliatin kayak uratnya lah gitu. Jadi dia tuh kalau gue lihat kesannya tuh dia tuh kayak cyborg tapi yang belum sempurna gitu. Kayak Hmm. yang dia tuh operasi tapi kayak belum beres gitu. Beda dengan si Shadow Moon yang gue merasa ini meta heroes banget. Yang ternyata dia tuh udah full cyborg gitu. Hmm. Tapi kita Ya, tahu ya sebagai yang tadi kita kontras kan sih. sempat bahas sebagai Nah. kontrasnya. Tapi kita tadi sempat bahas kan yang dia waktu dioperasi penyempurnaannya tuh di dalam bubble itu kan, Hmm. yang dia bentuk dia lagi duduk ala janin itu ya Hmm. wujud Batamennya juga dia ada ternyata gitu kan di situ. Ya, sama Kita kayak yang taunya, Kotaro jadinya sih tetap kan sempet kan mm-mm, mm-mm. sempet kan yang cuma beberapa detik atau kalaupun nongol Cuma lagi cuma di adegan adegan Henshin doang yang terus jadi iya, inget cuma itu.
cuman sebagai fase aja, cuman Ah, ah. bagian dari fase aja proses gitu. Udah Hmm. habis itu ya udah wujud yang sempurnanya black gitu. Makanya yang si Shadow Moon tuh bisa sempurna ya dia udah full, udah dicuci otak juga, terus kemampuannya juga beda ya. Bisa dia kayak ngeluarin setrum, bisa jarak jauh atau bisa gimana gitu. Kalau di sini yang kita nonton yang di Black Sun itu dia jadi kemampuannya kayak telekinesis gitu. Yang Hmm. di mana itu dipakai juga sama salah satu anggota Gorgomnya si yang putih itu siapa namanya? Bisium ya? Bisiumnya Enggak, yang cewek ketang. Darom Darom ya. yang pemimpin lah ya. Darom kalau itu Baraum ya yang ada taringnya ya. Hmm. Nah itu.